Halo gengs, balik lagi sama gue Mboy Codet. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Mboy Codet akan merangkum sebuah film yang berjudul The Marksman yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang mantan marinir. Setelah pensiun dari marinir, ia menjadi seorang peternak di perbatasan Arizona. Tiba-tiba menjadi pelindung bagi bocah laki-laki Meksiko yang berusaha meloloskan diri dari sekelompok para kartel yang akan mencoba membunuh si bocah tersebut. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang bersama anaknya, mereka yang bernama Rosa dan Miguel. Di dalam dari itu, seseorang menghubungi Rosa yang bernama Carlos. Carlos tersebut sedang dikejar oleh para kartel lalu menyuruh mereka untuk pergi dari rumah itu. Carlos tertangkap oleh para kartel itu lalu menyuruh anak buahnya untuk dibunuh. Scene beralih ke Naco, Arizona. Di sana ada seorang bapak tua bersama peliharaan yang setianya yang bernama James Hansen atau sapaan akrabnya Jim dan peliharaan miliknya yang bernama Jackson. Jim melihat ada sekelompok kartel yang sedang berjalan ke tempat peternakannya. Lalu ia pun menghubungi polisi yang berada di perbatasan. Ketika Jim mengecek jejak mereka, ternyata dia menemukan seorang bapak tua yang sudah disiksa oleh para kartel tersebut. Lalu Jim pun menghubungi polisi kembali meminta untuk membawa si bapak tua itu karena lukanya yang cukup fatal. Di saat dia sedang di rumahnya, ia didatangi oleh pihak bank bahwa dalam jangka 90 hari ke depan, ladang peternakan miliknya akan diambil alih oleh pihak bank tersebut karena Jim terlilit hutang yang cukup banyak. Lalu Jim pun menceritakan bahwa di sana ada kuburan istri tercintanya. Karena Jim merasa stres dengan hal bank itu, ia pun memutuskan pergi ke bar untuk sedikit menghilangkan stresnya. Tidak lama dari itu, anaknya yang bernama Sarah menjemput Jim untuk pulang. Scene beralih ke Meksiko border. Terlihat Rosa dan anaknya sedang diantar oleh seseorang pria untuk pergi dari Meksiko. Ternyata para kartel tersebut sudah menguasai perbatasan. Lalu si pria yang akan mengantarnya memutuskan untuk pergi dari sana dan memberitahu Rosa bahwa ada lubang yang bisa keluar dari Meksiko. Ketika para kartel itu akan menangkap Rosa dan anaknya, mereka kabur lewat lubang yang sudah diberi titik oleh si pria tadi. Miguel hampir tertabrak oleh mobil Jim. Saat Jim akan melaporkan ke kepolisian, Rosa meminta untuk tidak melaporkannya. Jim pun mengambil keputusan untuk melaporkan mereka berdua, bertujuan untuk mengamankan mereka dari para kartel itu. Para kartel itu datang, mereka semua di bawah pimpinan yang bernama Pancho. Pancho berbicara kepada Jim untuk menyerahkan mereka berdua, tetapi Jim menolaknya bahwa mereka sudah di bawah pengawasannya. Saat pembicaraan itu, Pancho mulai emosi hingga baku tembak pun terjadi. Saat mereka bertiga pergi dari sana, si botak Pancho mencoba mengejar Jim. Perkelahian terjadi kembali dan Jim pun bisa mengatasinya. Di peperangan tadi, Jim berhasil membunuh saudaranya Pancho dan sayangnya Rosa terkena tembakan tepat di perutnya yang membuat Rosa harus tewas. Di napas terakhirnya, dia memohon kepada Jim untuk menjaga Miguel dan mengantarkan ke sepupunya yang berada di Chicago. Di malam hari, kepolisian yang dipimpin Sarah datang ke lokasi kematian Rosa dan membawa Miguel ke kantornya. Pagi hari saat Jim akan mencari makan, ia melihat para kartel itu yang akan masuk ke area kantor polisi. Lalu Jim pun melihat isi tas yang dimiliki Rosa dan ternyata di dalam tas tersebut uang yang cukup banyak. Jim pun pergi untuk mencari makan. Akan tetapi saat Jim melihat tas tersebut, ia teringat dengan hal pembicaraan terakhir Rosa. Jim pun langsung putar arah untuk kembali ke kantor polisi karena sudah tahu para kartel akan mengambil Miguel. Jim meminta izin untuk menemui Miguel. Lalu mengajak Miguel untuk pergi karena keadaan di sana sudah tidak aman lagi. Para kartel itu melihat jelas Jim pergi membawa Miguel. Jim membawa persediaan untuk pergi ke Chicago. Saat akan pergi, ia melihat Miguel tidak ada di mobil. Sontak hal itu Jim merasa panik. Ia pun menemukan Miguel di bawah bebatuan. Lalu mereka pun pergi dari sana.
para kartil telah tiba di rumah Jim. Karena mereka sudah pergi, Pancho mengambil data diri Jim dan penghargaannya saat menjadi marinir. Lalu mereka pun membakar rumahnya. Pueblo Rocks, Meksiko baru. Karena perjalanannya lumayan cukup jauh, Jim pun membeli bahan bakar dan buku atlas. Di sisi lain, Pancho memberikan data diri Jim kepada hackernya untuk melacak keberadaan mereka. Jim menghubungi Sarah mengenai keberadaannya dan Sarah pun memberitahu bahwa rumah Jim sudah dibakar oleh mereka. Karena Jim bayar bahan bakar lewat ATM-nya, otomatis si hacker tersebut menemukan titik terakhir Jim. Tanpa basa-basi, para kartil itu pergi dari sana. Di tengah perjalanannya, kendaraan milik Jim overheat dan terpaksa harus dibawa ke bengkel. Di sisi lain, Pancho berada di titik terakhir Jim. Ia pun menanyakan tentang Jim kepada penjaga toko. Karena penjaga toko tidak memberitahu Jim akan pergi kemana, Pancho pun membunuh si penjaga toko tersebut lalu melihat dari arah CCTV bahwa Jim pergi ke arah timur. Karena keadaan sedang terdesak, Jim meminta montirnya untuk menambah radiatornya dalam waktu singkat. Pada waktu itu, tepatnya jam 6 sore, bengkel akan tutup. Dengan terpaksa, Jim harus tidur di mobilnya. Karena Jim membayar jasa montir itu pakai kartu ATM-nya, hal itu membuat si hacker mengetahui keberadaan Jim dan langsung menghubungi anak buah Pancho yang sedang bersamanya. Saat di perjalanan, mereka dihadang oleh seorang polisi dengan alasan Jim melanggar lalu lintas. Si polisi tersebut mengambil 2 senjata milik Jim lalu menghubungi seseorang. Jim mendengar seseorang mencoba menghubungi HT si polisi itu. Karena seseorang tersebut menghubunginya tidak memakai kode di awal, sontak hal itu Jim merasa aneh lalu memutuskan untuk melawan polisi itu lalu pergi dari sana. Dugaan Jim benar, polisi tersebut sudah dibayar oleh si Pancho. Para kartel itu datang dan langsung membunuh si polisi tersebut. Akan tetapi, buku atlas milik Jim terjatuh di sana. Hingga mereka pun mengetahui bahwa Jim akan pergi ke Chicago. Karena Jim sudah tidak ada senjata, ia membeli kembali senjata yang nantinya akan menghabisi mereka semua. Setelah itu, Jim menghubungi Sarah, lalu Sarah memberitahu bahwa pamannya Miguel yang bernama Carlos mencuri uang kartel itu. Jim sempat merasa bingung dengan hal itu. Karena Jim sudah berjanji kepada Rosa yang akan mengantar anaknya ke Chicago, ia pun akan terus tetap pada misinya. Ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel. Jim mengetahui hal hacker itu, ia pun membayar penginapan dengan uang cashnya. Saat Jim membuka pintu untuk Jackson, ia melihat para kartel itu sedang mengobrak-abrik tempat penginapan. Lalu Jim pun membawa Miguel pergi dari sana. Saat Jim akan mengambil Jackson, ternyata mereka masih berada di sana. Jackson pun harus tewas di tangan mereka. Hal itu membuat Jim sangat marah besar. Karena Pancho tahu mereka akan pergi ke Chicago, ia pun menghubungi rekan bisnis yang berada di sana untuk mencari keberadaan Jim. Di sisi lain, Jim melatih Miguel untuk bisa menembak. Dan ternyata saat peluru kedua kalinya Miguel mengenai target. Bagi pemula sih itu cukup mengesankan. Di malam hari, Jim memberikan uang itu, akan tetapi Miguel menolak dan memilih untuk membakarnya. Saat pagi hari, mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, rekan bisnis Pancho melihat keberadaan Jim. Lalu mereka menghubungi anak buah si botak itu. Keberadaan mereka pun diketahui oleh para kartil itu. Karena radiator tidak tahan lama, mobil itu pun overheat kembali. Dengan terpaksa, Jim pun harus melakukan perlawanan pantek gaya STM. Mantan marinir dilawan, kalian salah orang bos. Mereka berdua pergi ke sebuah gudang peternakan, lalu Jim melakukan aksinya kembali. Setelah itu, Jim minta Miguel untuk menembak ke arah luar dalam hitungan 30 detik, bertujuan untuk mengalihkan mereka, dan Jim pun berhasil membunuhnya kembali. Saat Jim akan pergi ke gudang itu dan ternyata Miguel sudah tertangkap oleh si botak, lalu menyuruh Jim untuk menjatuhkan senjatanya. Si botak Pancho menyuruh Miguel untuk membunuh Jim karena Miguel sudah sempat diletih oleh Jim. Ia melepas isi peluru itu yang membuat di pistol tersebut hanya bisa ditembakkan 1 kali. Jim pun terkena tembakan hingga adu pukulan pun terjadi. Saat Jim tersudutkan, Miguel menembak lampu yang tepat di atas si botak itu hingga keadaan pun terbalik. Lalu Jim pun mengambil pistol di tangan Miguel tanpa basa-basi, ia menembak si botak itu.
Di napas terakhirnya, si botak Panco memberikan penghargaan milik Jim yang sempat dicuri olehnya. Lalu, Jim pun memberikan pilihan untuk Panco, menembak balik Jim atau mati di tangan dirinya sendiri. Hingga akhirnya si botak Panco memilih mati di tangan dirinya sendiri. Setelah hal itu terjadi, mereka menemukan tumpangan untuk pergi ke Chicago. Dan akhirnya, Jim pun berhasil dengan misinya untuk memulangkan Miguel ke saudaranya. Ia pun memberikan penghargaan miliknya kepada Miguel, lalu pulang menaiki sebuah bus. Dan akhirnya, film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton. Jika video ini menghibur kalian, sok atuh di subscribe heula. See you next video, gengs. Bye bye.